Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu yang ada di Indonesia, waktu Indonesia Barat, dan juga selamat sore untuk Bapak Ibu semuanya yang ada di Indonesia Timur. Senang sekali saya Heri Susilo selaku MC dalam kesempatan siang hari ini. Hari ini kita akan belajar public speaking bagian ketujuh. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti sesi 1 sampai 7, silakan Bapak Ibu bisa lihat di YouTube Ikram Mbisa. Di sana sudah tersedia rekaman seminar public speaking dari sesi 1 sampai sesi ke-6. Dan hari ini kita masuk sesi ketujuh dengan mengambil judul kaitannya dengan mempersiapkan penampilan terbaik. Tentu saja materi-materi sebelumnya juga menarik semua. Menginformasikan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini, mengikuti dari awal sampai akhir, bagi yang menghendaki e-sertifikat dari kami, nanti silakan hubungi tim admin kami yang menginformasikan atau menghubungi Bapak Ibu semuanya untuk mendapatkan e-sertifikat dengan syarat mengikuti sesi kelas ini sampai selesai dari awal sampai akhir. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan saya apresiasi betul kehadiran Bapak Ibu dalam kesempatan seminar public speaking hari ini. Dan tidak perlu panjang lebar, kami berikan kesempatan kepada Pak Ikram selaku pembicara pada seminar hari ini. Waktu saya serahkan kepada Pak Ikram sepenuhnya. Silakan Pak Ikram untuk memberikan pemaparan. Ya, terima kasih pada Pak Heri yang telah membuka sesi seminar public speaking pada siang hari ini. Ya, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang public seminar public speaking part 2, part 7. Tapi sebelum saya mau sampaikan bahwa pada beberapa bulan kemarin saya mengadakan seminar yang sama, yaitu part 1 dengan tema public speaking for teacher, kemudian part kedua yaitu cara mengatasi mentak blok dengan menggunakan teknik hipnoterapi, dan part ketiga yaitu cara memahami konsep public speaking secara mendalam. Kemudian part yang keempat yaitu cara membangun mindset baru sebagai seorang public speaker, dan part kelima yaitu cara menyampaikan materi lebih sistematis, dan part keenam yaitu cara membawakan dan menyampaikan presentasi lebih menarik dan memukau. Dan part ketujuh pada hari ini itu mempersiapkan penampilan yang terbaik. Bagi seorang public speaker, sebelum dia tampil di hadapan audiensnya, maka terlebih dahulu harus lebih melakukan persiapan supaya nanti penampilan merupakan penampilan yang terbaik. Dan ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum dia tampil supaya saat presentasi materinya nanti ya sesuai dengan harapan dia, kemudian sesuai dengan harapan audiens atau output yang diharapkan oleh instansi atau organisasi yang mengundang dia. Dan sebentar nanti saya akan memaparkan tentang persiapan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang public speaker sebelum kita tampil, supaya nanti apa yang kita sampaikan tersebut bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita dan harapan audiens. Tapi sebelum saya memaparkan materi selanjutnya, saya akan memperkenalkan identitas saya. Ya, nama saya adalah Ikram Isa. Saya adalah seorang guru di Madarasa Satu Sula, Madarasa Satu Sula, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Dan saya juga seorang public speaker dan juga seorang penulis buku. Selain itu juga saya juga seorang praktisi FT dan hipnoterapis serta praktisi NLP. Dan saya juga cukup aktif di media sosial di Instagram saya dengan nama @ikrammbisa.
Mengapa pentingnya persiapan bagi seorang public speaker? Yang pertama, persiapan adalah kunci kepercayaan diri. Semakin baik seseorang sebelum dia tampil menyampaikan presentasi di depan dis, maka semakin baik tingkat kepercayaan diri. Itu mulai dari persiapan, penguasaan materi, kemudian penampilan fisiknya, dan mentalnya. Dan selain itu juga, ya, seringnya latihan. Semakin kita melakukan hal tersebut dengan diiringi dengan latihan, maka pastinya tingkat kepercayaan diri semakin tinggi, sehingga apa yang kita sampaikan tersebut bisa berjalan dengan baik, dan apa yang kita sampaikan audiens merasa terbuka dan tertarik dengan presentasi kita. Kemudian yang kedua, membantu mengurangi groginya. Persiapan semakin baik persiapan kita, maka tingkat kepercayaan diri dalam menyampaikan materi semakin baik, sehingga rasa cemas atau rasa grogi, panik, dan sejenisnya, yaitu emosi-emosi yang menyeluruh diri kita sebelum kita tampil itu, dia akan hilang dengan sendirinya dengan semakin baiknya kita melakukan persiapan tadi, seperti itu. Dan ketiga, menjaga kredibilitas di depan audiens. Semakin baik persiapan kita dari hal tadi, maka kita semakin percaya diri, sehingga apa yang kita sampaikan tersebut, ya, dia akan semakin sistematis dan terstruktur. Dan materi yang kita sampaikan, pastinya audiens akan merasa tertarik, terpukau, dan merasa terinspirasi dengan apa yang kita sampaikan. Sehingga dengan sendirinya kredibilitas kita tadi akan naik. Seperti itu. Nah, sebaliknya, kalau misalnya apa yang kita sampaikan itu dengan tingkat kepercayaan ini, maka kredibilitas kita atau orang yang percaya terhadap apa yang kita sampaikan semakin rendah. Dan misalnya kalau kita memiliki tingkat kepercayaan yang baik, maka apa yang kita sampaikan audiens masih tertarik untuk terpukau, sehingga kalau misalnya mereka membutuhkan tenaga atau personal seperti kita, maka mereka akan mengundang kita lagi, atau mereka bisa merekomendasikan pada instansi organisasi atau organisasi itu yang membutuhkan tenaga personal seperti kita, ya, misalnya memberi motivasi atau memberikan tentang materi-materi tentang bagaimana meningkatkan pelayanan di sebuah organisasi misalnya, seperti itu. Seperti itu. Nantinya semakin baik persiapan, maka kepercayaan diri kita semakin baik, dan apa yang kita sampaikan itu semakin baik dapat audiens, dan tingkat kredibilitas kita dapat semakin tinggi. Ya. Ya. Yang pertama, persiapan mental. Ya, persiapan yang pertama positif self-talk dan afirmasi. Ya, positif self-talk adalah yaitu kita selalu berpikir positif atau berprasangka baik sebelum kita tampil. Semakin kita positif, maka perasaan kita dan perbuatan kita atau sikap dan tingkah laku kita semakin positif. Dan sebaliknya, kalau misalnya kita selalu pikir negatif atau mudah overthinking sebelum kita tampil, misalnya rasa cemas, misalnya pikiran-pikiran negatif itu, sehingga pada akhirnya akan muncul di dalam hati kita atau perasaan kita itu perasaan yang negatif, sehingga sebelum kita tampil, ya, kita sudah merasa cemas, takut, grogi karena berbagai hal atau negatif yang muncul dalam kepala kita. Dan kemudian untuk mengatasinya dengan menggunakan teknik afirmasi atau sugesti positif, yaitu misalnya, ya, sebelum kita tampil, ya, kita mengucapkan dalam hati, misalnya ada seorang yang percaya diri berbicara di depan audiens, mampu menyampaikan materi lebih sistematis dalam hatinya. Kita ucapkan terus menerus seperti itu. Internet sangat baik sekali, sangat banyak sekali, ya. Ibu bisa print kemudian tempel di dinding, dan setiap malam hari atau mau tidur pada malam hari bisa dibaca, atau saat bangun pagi atau saat pagi hari itu juga seperti dibaca. Kenapa kemudian kondisi tersebut? Karena pada kondisi tersebut kondisi pikiran kita dalam keadaan tenang,
atau kalau misalnya dalam pikiran kita atau otak kita dalam keadaan alfa, pikiran kita dalam alfa. Sehingga kadang-kadang kita manusia ini digerakkan oleh alam bawah sadar tanpa kita sadari. Misalnya rasa cemas, rasa takut, ya kita berusaha untuk kontrol, tapi tetap muncul saja karena kita sudah tertanam alam bawah sadar bahwa perasaan cemas tadi akan ada di alam bawah sadar. Olehnya itu supaya alam bawah sadar tadi dia memunculkan hal-hal negatif, maka kita harus memasukkan hal-hal yang positif di alam bawah sadar tersebut dengan cara memberikan afirmasi atau sugesti positif. Dengan kondisi-kondisi seperti tadi ya, itu dengan kondisi seperti tadi itu dia karena kita ini sekarang itu kondisi sadar, ya. Kondisi yang kita tidak sadari adalah kondisi alam bawah sadar yang menggerakkan 100% gerak tubuh kita ya. Sekitar 90% dari seluruh anggota tubuh kita atau apa yang kita lakukan tanpa secara otomatis itu digerakkan oleh alam bawah sadar. Seperti itu. Oleh itu supaya alam bawah sadar kita itu berisi hal-hal yang positif sehingga akan mempengaruhi pola pikir positif dan pada akhirnya perasaan kita juga menjadi positif sehingga pastinya tingkat kepercayaan diri semakin baik dalam menyampaikan presentasi kita. Kemudian yang kedua, visualisasi sukses, yaitu sebelum kita tampil kita menggambarkan seakan-akan bahwa kita tampil hadapan audiens itu atau di hadapan orang banyak saat berbicara itu merasa percaya diri, kita mampu menyampaikan materi lebih sistematis, sangat sistematis, struktur, sehingga apa yang kita sampaikan, kita merasa apa yang kita sampaikan tersebut, audiens merasa terbuka dan tertarik. Ya. Nah, semakin baik kita melakukan, semakin detail kita mampu menggambarkan diri kita secara detail, maka apa yang kita gambarkan tersebut akan dia terwujud sesuai dengan gambaran tersebut. Nah, selain itu juga dia akan membuat pikiran kita dan perasaan kita menjadi lebih positif. Dan ini banyak ya kita bisa lakukan dengan cara selain dari public speaking ya bisa misalnya kita mempunyai impian misalnya beberapa tahun ke depan ya kita gambarkan seakan-akan sudah terwujud ya. Semakin baik kita melakukan visualisasi tersebut, maka alam akan merestui atau seluruh apa yang ada di lingkungan kita akan mendukung gambaran kita, apa yang kita gambarkan tadi sebetulnya. Dan ini pernah saya buktikan ya. Kebetulan pada beberapa tahun kemarin saya pernah mendirikan sekolah bola. Ya. Singkat cerita pada saat itu tim saya mau bertanding. Kemudian saya menyuruh mereka untuk buat bundaran. Saya berada di tengah-tengah. Dan tim yang saya berada di tengah, kemudian saya menyuruh mereka menggambarkan seakan-akan mereka berada di dalam lapangan. Permainan mereka sangat baik, saya menyuruh mereka untuk gambarkan mereka main sangat bagus, kemudian pertahanan mereka sangat bagus, dan ketika peluang-peluang di depan gol mereka mampu mencetak gol, dan saat gol ya saya menyuruh mereka untuk berteriak gol, nah seperti itu. Dan singkat cerita, setelah selesai dari itu, kemudian mereka bertanding, ternyata mereka menang. Dan lawan mereka itu adalah lawan untuk daerah saya termasuk lawan yang sudah sekolah bola memang sudah dulu-duluan berapa tahun dulu. Saya berusaha. Tapi mampu mengalahkan tim yang sudah berpengalaman. Itu kekuatan dari visualisasi sukses tadi yang saya buktikan sendiri. Seperti itu. Dan pada pertandingan tersebut, ya saya mendapat juara 2, tapi sebenarnya saya bisa membuat tim saya tadi mendapat juara 1 dengan teknik yang saya miliki. Tapi karena setelah pertandingan kemudian saya evaluasi kenapa kemudian pada tim kita kemudian kalah. Nah, ternyata mereka katakan bahwa ada sesuatu sebelum mereka tampil begitu. Nah seperti itu ya, itu pengalaman yang saya pernah pelajari, kemudian saya buktikan sendiri dalam kehidupan saya sehari-hari. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengelola rasa takut, yaitu dengan cara yang tadi self talk, yaitu melakukan afirmasi positif, sugesti positif ya setiap hari, dan melakukan visualisasi sukses atau melakukan teknik FB itu dengan sebelum kita tampil ya kita melakukan visualisasi sukses,
atau menggunakan teknik FD itu ya pada sesi sebelumnya saya pernah sampaikan tentang bagaimana cara mengatasi mental block ya sebelum terkait dengan public speaking dengan menggunakan teknik tahapkan seperti apa, kemudian kalimatnya seperti apa ya. Itu sangat efektif sekali ya. Mengatasi FD sangat efektif untuk mengatasi segala masalah, bukan hanya dalam public speaking, dalam hal kehidupan ini, untuk kehidupan kita, untuk kita menjadi baik ini bisa digunakan dengan teknik FD ya, sangat efektif dan sangat praktis sekali. Kita lanjut pada slide berikutnya. Ya, persiapan materi ya. Yang pertama, riset topik sesuai dengan audiens. Ya. Sebelum kita menyampaikan materi, maka terlihat kita harus menyuruh instansi atau organisasi yang mendukung kita untuk mengisi form. Nah, form itu terdapat output atau tujuan, kemudian pesertanya siapa saja, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui output atau tujuan yang diharapkan, maka yang kita masuk ke langkah kedua. Poin yang kedua, struktur materi, yaitu kita menyusun materi. Nah, yang strukturnya itu mulai dari pembuka, kemudian isinya, seperti yang saya lakukan seperti ini saat ini, presentasi dan materi dalam PPT seperti ini. Ini dalam bentuk sekarang isinya. Nanti setelah materi, akan saya menutup dengan closing statement dan menggunakan kata-kata motivasi. Kemudian yang ketiga, menyiapkan poin kunci ya. Setelah kita mengetahui tujuan atau output, maka langkah selanjutnya kita uraikan poin-poin kuncinya tadi yang mendukung atau menjelaskan output atau tujuan tadi. Kemudian dalam poin-poin kunci kita urutkan lagi ya, urutkan dari poin sepertinya persiapan materi, kemudian subpoinnya riset dan seterusnya seperti itu. Demi untuk bagaimana supaya kita mempelajari materi dan menguasai materi ya. Selain dari persiapan mental, semakin baik kita melakukan persiapan tapi menguasai materi, maka pastinya materi apa yang kita sampaikan tersebut membuat audiens akan merasa memahami dan tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, memilih gaya berpakaian yang tepat. Yang pertama, gas, kemudian dasi, seperti itu ya. Itu di ruangan tertutup ya. Kalau semi formal ini ya di antara formal dan kasual. Kalau kasual ini di alam terbuka ya, itu biasa misalnya kita pakai bisa pakaian batik, kos kemudian diselingi dengan batik gitu ya. Untuk berpakaian ya. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, warna pakaian dapat mencerminkan suasana hati dan pesan. Misalnya biru untuk kepercayaan, hitam untuk profesionalisme ya. Ya ini semua kembali kepada Bapak Ibu, selera Bapak Ibu, cara berpakaiannya, warnanya sesuai dengan, ada yang menyukai warna merah, warna hitam ya, tergantung. Tapi diusahakan warnanya jangan terlalu berlebihan, simple saja, menggunakan beberapa warna saja, dan jangan terlalu mencolok. Gitu. Semakin baik penampilan kita, maka kita akan memberi kesan yang positif. Atau audiens juga merasa tertarik selain dari presentasi kita, yaitu penampilan kita juga sangat berpengaruh ya, mempengaruhi presentasi kita di hadapan audiens. Dan ini saya pernah rasakan sebagai seorang guru ya. Sebelum saya mengajar pastinya saya harus memiliki penampilan yang baik, karena selain saya menyampaikan materi atau menjelaskan pelajaran, penampilan juga sangat berpengaruh ya. Semakin baik penampilan kita, maka para peserta atau siswa tadi juga tertarik dengan penampilan kita, juga parinya juga tertarik dengan apa yang kita sampaikan seperti itu. Karena kedua hal itu sangat berkaitan antara satu dengan yang lain. Kemudian yang berikut, ya, pastikan pakaian bersih, rapi dan sesuai dengan ukuran tubuh. Ya. Nah, ketika
berpakaian, misalnya saya sebagai contoh seperti saya ini, dulunya saya pakai ukurannya M, tapi kalau M sekarang sudah muat karena kebetulan badan saya sudah agak ya, sedikit berisi, hingga harus ukurannya L. Kalau misalnya M itu nanti kelihatan tubuh saya kelihatan kurang bagus, sehingga saya harus sesuaikan kondisi tubuh. Kalau L itu sedikit longgar ya, seperti itu. Sehingga kalau saya pesan pakaian sekarang bukan ukuran M lagi tapi L. Begitu. Ya, pastinya bahwa berpakaian yang harus rapi kemudian sesuaikan dengan kondisi tubuh Bapak Ibu. Ya. Semakin baik penampilan Bapak Ibu dalam berpakaian maka sangat berpengaruh dalam audiens memperhatikan presentasi Bapak Ibu. Kita lanjut pada slide berikutnya. Perawatan diri atau self-growing. Yang pertama, kebersihan pribadi. Pastikan rambut, kuku, dan kulit dalam kondisi baik. Ya. Kalau ini saya belum pengalaman, tapi kalau yang saya ketahui dari coach saya, setelah saya mengikuti workshop ini, beliau pernah kasih materi ini terhadap saya, sehingga beliau sampaikan bahwa kalau misalnya beliau kalau tampil, ya sebelum tampil itu beliau selalu ke tempat cukur rambut. Misalnya 2 minggu satu kali ke cukur atau 1 minggu ya, seperti itu. Kayak rambut untuk merapikan rambutnya. Nah, kemudian kulit dalam kondisi baik ya. Pastinya saat tampil harus wajah kita harus menarik karena audiens memperhatikan selain dari penampilan fisik sebagian besar wajah kita ya. Wajah kita itu wajah kita harus cerah, bersih, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita langsung ke poin kedua, yaitu gunakan wewangian secukupnya untuk kesan segar, namun tidak berlebihan. Artinya bahwa dalam menggunakan wewangian itu jangan terlalu berlebihan ya, wangi, usahakan wangi, bagusnya pakai wewangian aromaterapi ya, seperti itu yang pernah direkomendasikan oleh coach saya bahwa ya coba saya membeli aromaterapi untuk saya bisa gunakan dalam aktivitas saya sebagai seorang guru ketika mengajar, dan saya coba beli dan sangat baik sekali ya, dan aromanya sangat menarik karena parfum ini wewanginya juga orang juga akan membuat orang untuk tertarik berinteraksi dengan kita ya. Ketika wangi tubuh kita bagus, menarik, asik, maka orang yang interaksi dengan kita juga mereka merasa nyaman dan merasa ingin berinteraksi dengan kita. Itu pengalaman saya seperti itu ya. Semakin baik wangian, dan kemudian ya wangian itu juga kalau yang bagus-bagus menurut saya harganya sekitar 50 lebih ya, atau sekitar paling tinggi yang saya pernah beli 100 lebih, 100 lah. Kalau di bawah itu bisa 20 kurang bagus menurut saya yang pengalaman saya. Saya tidak tahu pengalaman Bapak Ibu, tapi kalau pengalaman saya seperti itu. Kita lanjut pada poin berikutnya, yang ketiga itu pertimbangkan aksesoris yang minimalis untuk menambah kesan elegan tanpa mengalihkan perhatian. Itu kita gunakan ya aksesoris misalnya dasi atau warna-warna tertentu ya, jangan terlalu mencolok, warnanya simpel tapi menarik ya. Nah, aksesoris secukupnya saja dan tidak menunjukkan bahwa kita ini orang yang pamer ya. Seperti misalkan ya, gunakan jam tangan, kemeja ya, jas, tergantung dari suasana atau kondisi ruangan atau materi yang kita sampaikan, satu dalam bentuk apa, dalam bentuk seminar atau dalam kalau secara online seperti ini ya, makanya tidak terlalu sederhana ya. Kalau offline-nya maka Bapak Ibu harus penampilan yang terbaik, itu rapi ya, menarik untuk dilihat. Kalau ini saya betul seperti saya sebagai seorang guru ya, pakaian harus bagus lah, seperti orang pergi ke undangan, kurang lebih seperti itu ya. Kalau saya mengajar tuh pastinya penampilan saya baik.
Dan menurut saya, karena saya belum pengalaman untuk menyampaikan materi secara lain, tapi ya saya belajar dari pengalaman orang bahwa ya harus rapi, ya ada kemeja, ya, kemudian kain dan kain, kemudian ya rapi lah seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Kalau ya kita lanjut pada slide berikutnya. Teknik menciptakan kesan positif. Yang pertama, senyum. Senyuman yang alami dapat mencairkan suasana dan menciptakan keakraban. Senyum ini adalah satu hal yang sangat positif untuk diri kita sebagai seorang public speaker. Sebelum kita tampil, ya dengan senyuman tadi membuat suasana kita tadi semangat. Sehingga ketika sebelum kita menyampaikan materi, nah kita bisa menjalin komunikasi dengan audiens ya, dengan cara senyuman. Dengan senyuman tadi mereka akan tertarik untuk berinteraksi dengan kita. Dan saat menyampaikan materi juga dengan senyuman ya, kita akan membuat kita dapat menyampaikan materi tadi lebih baik, dia terstruktur dan sistematis. Dan kita merasa tenang dalam menyampaikan materi. Dan audiens juga merasa nyaman atau tidak takut untuk misalnya apa yang mereka ingin sampaikannya, mereka sampaikan saja seperti itu. Mereka tidak takut dengan merasa nyaman, apa yang mereka ingin pasti mereka sampaikan. Jangan kemudian kita wajah kita cenderung kurang bagus dalam penyampaian. Pastinya bahwa dalam presentasi secara offline atau offline, maka pastinya harus senyum. Ini saya sebagai seorang guru seperti itu juga. Kalau misalnya saya mengajar, kalau tidak senyum itu bawaannya pasti penyampaian materinya kurang bagus. Dan pasti tadi juga merasa tidak tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Seperti itu. Karena kalau kita tidak senyum, ya pasti mempengaruhi suasana kita. Kalau suasana kita kurang bagus, pastinya saat kita menyampaikan materi juga kurang semangat. Kalau kurang semangat, pasti audiens atau peserta juga menerima materi juga tidak serius atau tidak memperhatikan materi secara baik. Dan pastinya di dalam kelas itu akan ribut, yang itu pengalaman pribadi saya. Tapi sering bersihnya waktu saya belajar public speaking, ya, kondisi-kondisi itu mulai berkurang dan hampir hilang sampai sekarang. Dan ketika saya mengajar itu lebih baik, ya, saya selalu menyapa siswa sebelum mulai pelajaran dan saya usahakan senyuman, berusaha menyumbang sedikit lah, seperti itu, supaya membuat suasana itu dan dengan semangat. Kemudian yang kedua, intonasi suara yang tenang, jelas untuk menunjukkan keyakinan. Semakin tingkat kepercayaan diri kita semakin baik dalam menyampaikan materi, maka intonasi bicara kita juga semakin tenang. Kalau kita percaya diri, pasti senyuman itu sebawanya pasti senyuman. Sehingga intonasi bicara kita juga ya semakin tenang. Dengan memperhatikan tinggal dengan apa yang kita sampaikan juga semakin jelas. Kalau misalnya kita kurang semangat, ya pastinya apa yang kita sampaikan juga terkesan datar atau monoton atau tidak menarik. Dan apa yang kita sampaikan juga terkadang nanti kurang jelas. Sehingga akhirnya apa yang kita sampaikan juga audiens juga merasa tidak memahami betul apa yang kita sampaikan. Dan begitu juga sebagai seorang guru, ya, ketika kita mengajar pastinya kita harus percaya diri, kemudian kita semangat, dan ketika kita mampu menyampaikan dengan cara tersebut, nah pastinya apa yang kita sampaikan, audiens merasa yakin. Nah, begitu juga dengan peserta merasa yakin dengan apa yang kita sampaikan. Kalau misalnya ketika kita menyampaikan materi dengan tingkat kepercayaan diri yang rendah, maka audiens juga merasa ragu-ragu, tidak percaya sama yang betul atau tidak sebenarnya. Dan ini saya pernah alami sendiri ketika saya kurang percaya diri, pada akhirnya peserta juga merasa tidak yakin dengan apa yang saya sampaikan, sehingga dalam kelas itu ribut, ya mereka tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan. Tapi ketika tingkat kepercayaan diri saya bagus,
saya mampu menjelaskan materi dengan tenang dan jelas, maka mereka sangat memperhatikan apa yang saya sampaikan. Itu pengalaman pribadi saya. Ya, kita lanjut pada slide berikutnya. Respon yang antusias dan sopan pada setiap interaksinya. Ya, sebelum dan setelah kita melakukan presentasi, misalnya sebelum, maka ya sebelum kita kita bisa berinteraksi dengan satu atau dua orang audiens atau peserta, ya, dengan bisa berkomunikasi ringan. Itu kita terbuka apa yang mereka tanyakan. Ya, kita berusaha untuk terbuka respon dan antusias lah. Terbuka terhadap apa yang mereka ingin sampaikan atau ditanyakan kepada kita. Dan kita harus mendengar secara serius apa yang mereka sampaikan, kemudian kita merasa diri kita ini seorang public figure atau seorang public speaker yang mempunyai jam terbang yang tinggi, ya kita berkomunikasi juga menjaga jarak atau harus pilih kelompok, bukan seperti itu ya. Tapi kita pastikan sebelum kita menyampaikan materi, ya kita harus menjalin interaksi dengan audiens kita secara baik dengan cara menghargai lawan atau mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Kemudian kita bisa menjawab atau bisa menanggapi pertanyaan atau komunikasi yang mereka sampaikan pada kita seperti itu. Dan selain itu sebelum dan setelah saat menyampaikan materi, ya pastinya kita harus semangat, antusias, ya, semangat. Dan misalnya kalau ada pertanyaan atau kritikan dari audiens, ya kita harus terima seorang public speaker ya. Karena dengan kita menerima pemikiran atau pendapat mereka, itu adalah merupakan contoh dari kita menghargai mereka sebagai audiens. Kita lanjut pada slide berikutnya. Ya, persiapan teknisnya ini juga sangat berpengaruh dalam kita menyampaikan presentasi kita, yaitu yang pertama cek mic, proyektor dan slide. Ya, sebelum kita tampil, ya kita pastikan mic tadi berfungsi dengan baik, proyektor juga atau in focus, dan slide kita tadi dia bisa muncul di layar, tampil layar proyektor atau di in focus tadi. Nah, karena kalau misalnya saat kita menyampaikan materi tiba-tiba mic-nya bermasalah atau proyektor atau infocusnya, pastinya juga menghambat proses dalam penyampaian materi tadi. Seperti itu ya, akan mengganggu jalannya materi yang sudah ditentukan waktunya. Akan minta waktu lagi kalau misalnya kita tidak menyiapkan diri secara baik. Ya. Karena seorang public speaker ini profesional dia itu ya kemampuan dia dalam menyampaikan materi sesuai dengan durasi waktu yang diberikan kepada dia. Olehnya itu sebagai seorang public speaker tampil, dia pastikan alat-alat teknis berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua, backup materi di flash disk atau ya. Artinya bahwa sebelum kita menyampaikan materi, ya kita bisa simpan materi itu di flash disk. Nah, tujuan untuk apa? Kita jaga kemungkinan jangan ketika kita menyampaikan materi, tiba-tiba laptop kita baterainya habis, mati gitu. Kebetulan kita mau cas, maka kita bisa menggunakan laptop panitia atau organisasi atau instansi yang menggunakan kita ya. Seperti kemudian kita colok pada laptopnya, hidup, kemudian kita jalankan materi ya. Kita lanjut materi seperti itu. Kemudian yang ketiga, uji coba sebelum acara ya. Sebelum kita melakukan presentasinya, kita harus mengecek aula atau gedung ya. Kita pastikan kursinya tersedia sesuai dengan peserta, ruang aula sesuai dengan kondisi peserta. Kalau misalnya dalam kondisi misalnya banyak, maka harus ruangannya itu sangat besar ya. Kalau besarnya sedikit ya, ruangannya itu tidak terlalu besar lah. Seperti itu pastinya ruangannya tidak kebesaran dan tidak kekecilan. Ini untuk nanti kita mendesain materinya atau presentasinya seperti apakah dalam bentuk barisan atau misalnya kita sebagai guru kita menyampaikan materi atau dalam bentuk lingkaran gitu atau dalam bentuk huruf U misalnya. Nah, kita lanjut pada
slide berikutnya, latihan minimal 3 kali. Saya mau sampaikan bahwa dari awal saya tampil, dari part pertama sampai sekarang part ke-7, awal saya tampil itu hampir dalam 1 bulan itu saya selalu melakukan latihan. Sebelum saya tampil online seperti ini, hampir setiap hari ya, 1 sampai 2 bulan, sampai 3 bulan, masih 3 bulan masih hampir setiap itu. Tapi sekarang ini sebelumnya hampir setiap hari sebelum, tapi sekarang itu saya tahu 2 minggu ya, saya latihan setiap hari karena saya merasa bahwa saya sudah merasa baik gitu. Saya rasa sama saya sudah mulai baik, sudah berkurang pekerjaan saya atau penyampaian saya juga sudah, saya merasa mulai baik, dan kemampuan saya dalam menguasai materi sudah lebih baik dari sebelumnya. Kalau misalnya hari ini masih ada kekurangan, kalau banding sebelumnya saya merasa lebih baik ya, seperti itu. Kuncinya bahwa semakin banyak kita melakukan latihan dan sering presentasi seperti ini, maka kemampuan public speaking kita juga semakin meningkat. Nah, itu yang saya rasakan saat ini. Dan masih tinggal ada untuk materi public speaking ini, masih tinggal ada 2 materi lagi, masih ada 2, bisa jadi 1 bulan ini dan bulan berikutnya. Saya pastikan 2 bulan berikut itu materi akan selesai ya. Dan nanti berikutnya saya akan sampaikan materi-materi yang lain. Nah, kalau untuk 2 bulan ini berikut lagi, 2 bulan berikut lagi itu materi masih sama public speaking tapi materi yang berbeda. Oke, kemudian yang kedua, rekam dan evaluasi. Nah, materi ini setelah ini nanti saya upload di akun YouTube saya, dan selain itu juga saya akan menonton hasil presentasi saya saat ini. Sejauh mana perkembangan atau kemampuan saya dalam menyampaikan presentasi saya. Apakah sudah baik atau belum? Kalau misalnya kalau belum baik, maka saya akan berusaha untuk memperbaikinya menjadi lebih baik ke depan. Dan misalnya kalau ada yang lebih baik, kalau saya lihat lebih baik, maka saya akan terus tingkatkan lagi. Dan setelah ini ya saya akan menanyakan kepada coach saya terkait dengan sejauh mana perkembangan saya sudah sampai part ke-7 ini. Kemampuan public speaking sudah mana. Tapi kalau saya dari dari bulan ke bulan sampai yang mulai masuk barangkali bulan ke-7 ini atau ke-8 ini, saya merasa bahwa kemampuan public speaking saya atau dalam menyampaikan materi itu lebih baik. Saya tidak menyangka bahwa saya mampu menyampaikan materi seperti ini. Ya. Nah, oleh itu, Bapak Ibu juga bisa memiliki kemampuan seperti saya dan bisa seperti orang lain yang Bapak Ibu dia di YouTube atau di televisi dalam menyampaikan sesuatu di media sosial ya. Bapak Ibu bisa mampu seperti itu. Nah, tergantung dari kemampuan Bapak Ibu. Seringnya latihan. Ketika latihan terus, maka pastinya Bapak Ibu akan bisa ya. Kemudian yang ketiga, latihan di depan teman atau keluarga. Oke. Di sini saya mau sampaikan bahwa walaupun saya sudah menjadi seorang guru sudah belasan tahun ini, bahwa sudah cukup lama nih. Tapi ketika saya mengajar itu, ketika ada supervisi, ya saya masih sedikit takut atau saya melihat teman yang lewat gitu atau memperhatikan saya mengajar itu saya masih grogi. Kalau misalnya saya melihat teman itu misalnya dia sudah pernah jadi instruktur atau pernah membawakan materi di sekolah-sekolah lain gitu. Nah, ketika dia lewat, saya merasa kurang percaya diri atau dia ada di depan gitu. Saya merasa kurang percaya diri gitu ketika saya mengajar. Karena saya merasa bahwa dia mengakui kekurangan dan kekurangan saya gitu. Sehingga kalau misalnya kita mampu menyampaikan materi hadapan keluarga yang mengetahui kekurangan kita dan kita bisa mampu menerima itu, maka kita telah baik. Artinya kita telah menerima kekurangan diri kita, maka pastinya ketika kita menyampaikan materi di hadapan orang lain juga akan semakin percaya diri. Nah, itu yang saya alami dan saya rasakan seperti itu, dan kemudian saya pelajari seperti itu. Artinya semakin banyak kita latihan, pastinya kemampuan public speaking kita juga semakin meningkat. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Ya. Mengatasi grogi, ya. Tarik nafas, yang pertama tarik nafas dalam. Itu.
tarik nafas 4 kali, tahan 4 kali, hembuskan 6 kali ya, seperti itu. Lakukan terus menerus dan pastikan pikiran dan perasaan Bapak Ibu negatif yang tadi yang negatif hilang. Oke. Bisa langsung tampil. Kemudian yang kedua, fokus pada pesan bukan pada penilaian audiens. Ya. Saya mau sampaikan bahwa ini sesuai dengan pengalaman saya. Walaupun ini saya sudah ketahui cukup lama, tapi untuk mempraktikkan sangat sulit sebenarnya. Apalagi kita sebagai seorang public speaker mulai sangat sulit. Tapi sering berjalannya waktu, ya, dari awal saya tampil dan berbagai saat ini awalnya saya masih fokus pada penilaian orang. Saya tahu nanti ini orang nanti pasti mentertawakan saya ketika saya sampaikan sesuatu salah atau saya menyampaikan sesuatu tidak seperti mereka. Begitu, saya takut nanti berbicara tiba-tiba blank gitu, seperti itu. Ada pikiran-pikiran seperti itu. Tapi kalau misalnya kita fokus pada apa yang harus kita sampaikan, ya kita tidak akan memikirkan kekurangan kita semuanya. Dan sampai sekarang ini awal-awal masih itu, tapi sekarang saya mulai dulu masih fokus pada pengenalan, tapi sekarang saya fokus pada apa yang harus saya sampaikan. Sehingga ketika saya mau tampil seperti ini, ya saya fokus pada diri saya dan apa yang harus sampaikan. Saya tidak terlalu pengaruh dengan penilaian orang, karena itu di luar kendali saya. Dan ini memang saya tapi masih lagi-lagi. Tapi sekarang sudah menjadi bagian dari saya. Saya merasa sudah menjadi bahwa sekarang ya saya fokus pada apa seperti itu. Misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi orang, ya itu di luar kendali saya. Saya dalam proses belajar pasti kekurangan dan kesalahan pasti ada saja. Tapi itu sebuah pembelajaran untuk diri saya. Dan kedepan saya akan menjadi lebih baik dari hari ini, seperti itu. Saya memandang diri saya seperti itu ke depan. Oke, kemudian ketiga, alihkan energi menjadi antusiasme. Artinya bahwa sebelum kita memberikan presentasi kita di hadapan audiens, pastinya ya kita berinteraksi dengan orang-orang yang positif gitu. Jangan kemudian kita berinteraksi dengan orang-orang yang negatif yang kemudian merendahkan kita, yang pada akhirnya mempengaruhi mood kita atau semangat kita dalam presentasi nanti. Nah, kalau misalnya kita mempengaruhi mood atau semangat kita, pada akhirnya presentasi itu tidak akan maksimal, tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan harapan audiens. Seperti olehnya itu sebelum kita tampil, kalau ya kita pastikan orang-orang sebenarnya atau kita berinteraksi dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang mendukung kita untuk tampil, yang mendukung kita secara psikologis gitu. Nah, kalau misalnya tidak ada, ya kita duduk sendiri, fokus pada sendiri, atau kita melakukan hal afirmasi positif, ya tarik napas, atau bisa menggunakan EFD sebelum kita tampil, atau melakukan sesuatu yang positif seperti itu. Artinya jangan kita gunakan energi kita atau berinteraksi dengan orang sebagai lintah energi yang menarik energi kita yang negatif tadi. Seperti itu, karena atau toksik gitu. Orang-orang yang toksik itu kurang bagus ya. Maksudnya ketika kita berinteraksi sebelum tampil harus melalui komunikasi interaksi dengan orang-orang yang positif, jangan orang yang toksik. Karena orang yang toksik itu orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang racun itu, orang yang merendahkan kita, membuat mood kita tidak baik dalam presentasi kita ya. Olehnya itu energi kita harus kita gunakan pada hal yang positif sebelum kita tampil. Supaya saat kita tampil itu dia maksimal dan sesuai dengan harapan kita, begitu juga dengan harapan audiens. Ya, kita lanjut pada slide berikutnya. Ya, saat di atas panggung, kontak mata dengan audiens. Mata ada yang mengatakan mata adalah cermin dari jiwa. Ketika kita mampu menjalankan kontak mata dengan audiens, maka apa yang kita sampaikan tersebut pasti audiensnya perhatikannya. Mata tinggi di wajah bisa di kening, kemudian mata, hidung atau di mulutnya. Dia ada di wajah segitiga ini ya, begitu. Kita mampu harus menjalankan kontak mata itu dengan cara ya, misalnya berapa di depan kita berapa detik, di sebelah kanan berapa detik ya. Kita harus mengambil dia itu. Kita pastikan mata kita itu menjangkau seluruh audiens yang ada di ruangan tersebut. Kalau misalnya audiensnya luas, maka ya kita yang ada di depan saja. Yang ada di depannya pastinya kita memandang secara keseluruhan seperti itu. Dan kemudian pengalaman saya bisa sampai di sini karena saya mampu jujur terhadap diri sendiri ya. Orang yang tidak bisa jujur terhadap diri sendiri, orang
tidak jujur itu ketika kita berinteraksi dengan mereka, ya pastinya mereka akan melihat tempat lain. Kalau mereka bicara bohong, ya. Nah, kita bisa tahu dari interaksi dari tatapan mata diri. Kalau dia bicara bohong, kita tatap mereka, maka dia alihkan pandangan lain itu, atau melihat ke bawah atau ke samping kiri. Kalau tidak berani memandang wajah kita, itu bahwa sesuatu itu dia bohong. Olehnya itu supaya terkadang ada yang mengatakan bahwa mereka sudah banyak tampil gitu. Banyak tampil masih terkadang masih kurang percaya diri atau masih ada perasaan cemas dan ya perasaan negatif masih muncul. Menurut saya, kalau pengalaman saya itu ada karena faktor tidak jujur sebenarnya, ketidakmampuan jujur terhadap diri sendiri, sehingga nanti berakibat pada ketika menyampaikan itu perasaan itu akan muncul. Karena orang yang tidak jujur terhadap diri sendiri, pastinya apa yang disampaikan itu juga dia tidak jujur, artinya dia masih ragu-ragu gitu. Seperti itu ya, tingkat kepercayaan diri, karena kejujuran ini semakin kita jujur maka tingkat kepercayaan diri kita semakin baik. Kita percaya diri bahwa kita bisa jujur. Menurut saya fondasi dari kepercayaan adalah kejujuran menurut saya. Kalau kita jujur terhadap diri maka pastinya kita percaya diri, sehingga apa yang kita sampaikan juga kita tidak takut siapa mau kita terserah, karena ya kita positif saja ya seperti itu, karena apa yang kita sampaikan ini benar adanya, kita tidak buat-buat ya. Kalau misalnya salah itu sudah kekurangan saya seperti itu ya. Saya tidak menuntut ya. Itu pengalaman pribadi saya ya. Buktinya bahwa kejujuran, ketika kita jujur maka kita mampu menjalin interaksi di siapa saja, dan ketika menyampaikan sesuatu itu akan sangat baik ya menurut saya itu. Dan kita mampu meningkatkan diri kita, upgrade diri kita menjadi lebih baik kalau orang yang jujur. Itu pengalaman pribadi saya bisa sampaikan karena saya belajar dan jujur terhadap diri sendiri dan mau belajar terhadap orang lain. Oke. Kemudian yang kedua, gunakan jeda untuk menekankan poin penting. Ya. Ketika kita berbicara, ya, harus sebelumnya saya sampaikan intonasi ya, intonasi bicara kita harus tenang dan jelas. Ya. Artinya bahwa di saat kita menyampaikan presentasi kita ya, kita harus mengambil jeda dan menekankan pada poin-poin penting yang menjadi perhatian atau fokus audiens tadi bisa memahami seperti itu. Nah, ini terkait dengan latihan jeda ini karena pada materi sebelumnya itu latihan smile voice dengan latihan penekanan kata. Itu pada materi sebelumnya itu saya membawakan materi tentang bagaimana supaya melatih jeda dan smile voice dalam menyampaikan sesuatu di hadapan audiens ya. Kemudian yang ketiga, jangan membaca penuh dari slide. Artinya bahwa dalam menyampaikan materi ya kita sebagai seorang pasien harus mampu melakukan improvisasi. Artinya kita mampu menyampaikan sesuatu sesuai dengan versi kita gitu. Dan tidak keluar dari konteks atau poin yang harus kita sampaikan seperti ini ya. Seperti itu. Artinya kita mampu menyampaikan materi itu secara kontekstual atau sesuai dengan apa yang terjadi dalam kehidupan di audiens gitu, yang lekat atau pernah dialami audiens. Ketika sehingga apa yang kita sampaikan audiens tadi mudah memahami. Dengan cara kita bisa cerita pengalaman pribadi kita, atau bisa menceritakan pengalaman pribadi orang lain, atau apa yang kita baca, kita bisa share pada orang lain terkait dengan materi yang kita sampaikan tersebut. Ya, seperti itu. Ya, kita lanjut pada slide berikutnya. Ya, tips tambahan. Datang lebih awal ke lokasi. Karena keprofesionalan dari seorang public speaker itu adalah dia tepat waktu. Ya, mestinya waktu yang telah diberikan oleh panitia itu jam 8 mulainya. Pastinya kita sebagai harus hari sebelum waktu itu, misalnya jam 7 atau jam 7.15 ya, demi untuk kemana selain mempersiapkan diri kita mempersiapkan materi, kemudian apa yang harus kita pastikan sebelum menyampaikan itu telah dia siap sedia ya. Dan selanjutnya dia akan membantu kita, mendukung kita dalam proses penyampaian yang menghambat kita dalam penyampaian. Itu keuntungan dari kita hadir di waktu selain dari
profesionalisme, dan selain itu juga ya kita bisa menyiapkan hal-hal teknis untuk memperlancar proses presentasi kita di hadapan dosen nanti seperti itu. Kemudian yang kedua, kenali audiens dan kekurangan ruangan. Nah, tadi itu survei audiens tadi ya. Itu dengan tadi kita menyuruh panitia atau organisasi untuk mengisi form, di situ output kemudian peserta siapa saja. Karena kita sebagai seorang public speaker menyampaikan materi di tingkat misalnya di anak-anak remaja, misalnya tingkat sekolah gitu, dan tingkat mahasiswa, orang dewasa itu berbeda-beda ya dalam menyampaikan materi. Ketika kita mengenal audiens, maka kita sudah menyiapkan apa yang harus kita lakukan saat presentasi nanti ya. Seperti itu. Jangan kemudian saat presentasi baru tiba-tiba harus saya lakukan seperti itu. Sebelum itu kita harus sudah desain apa yang harus kita lakukan supaya nanti apa yang kita sampaikan itu, materi yang kita sampaikan itu bisa berjalan baik, dan apa yang harus kita lakukan seperti itu ya. Itu kita sudah bisa siapkan. Jangan saat mau beri materi baru tiba-tiba ide muncul, harus lakukan tidak seperti itu. Nah, pasti kalau seperti itu pastinya akan mempengaruhi proses dalam menyampaikan materi. Materinya berjalan tidak maksimal. Kemudian dan ruangannya, ruangan sangat penting karena kita bisa mendesain materi kita atau formnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, selalu siapkan plan, artinya siapkan sesuatu hal yang tidak terduga. Misalnya kita pastikan kita bisa membawa, pastikan ada mic ya, mic samping gitu, dari mic utama kita atau sound system kita pastinya harus ada mic cadangan. Misalnya mic bermasalah ya kita pasti begitu, bisa dari diri kita ya. Kalau yang sudah apa itu seperti aku saya itu, bagi saya kurang tahu namanya apa itu ya, itu seperti itu. Atau misalnya kita disiapkan materi kita beri materi ya, kita takutkan nanti saat sampai tiba-tiba lampu mati ya, kita bisa gunakan materi yang kita print tadi ya sebagai bahan untuk bisa kita jadikan bahan diskusi atau bisa membantu kita dalam menyampaikan lanjutan materinya. Nah, atau kita menyuruh panitia menyiapkan papan tulis ya seperti itu untuk membantu kita dalam proses menyampaikan tiba-tiba lampu mati ya, kita bisa melakukan papan tulis untuk melanjutkan materi. Kurang lebih seperti itu. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini terkait dengan materi public speaking yang temanya itu penampilan yang terbaik. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk bisa memberikan pertanyaan, saran atau kritikan terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi. Dipersilahkan. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Pak Ikam, bisa langsung open mic. Dan juga Bapak Ibu bisa tulis di chat box Bapak Ibu semuanya, nanti akan langsung dijawab oleh Pak Ikam. Silakan Bapak Ibu. Ya, baik. Dengan Ibu atau Bapak siapa ini? Mohon maaf. Dengan Bapak siapa? Suaranya belum terdengar Bapak. Yang Oppo A15. Suaranya belum terdengar. Yang Bapak Umar karena ya Bapak Bisa diulangi lagi Bapak, mohon maaf. Ini tadi agak sedikit terputus-putus. Oke, sepertinya jaringannya sedang tidak stabil ya.
Ya, halo, halo. Ya, baik, silakan Bapak. Iya, tadi saya sudah mendengar penjelasan dari Bapak pemateri tadi terkait dengan persiapan materi dan persiapan mental, Pak. Ya, Ya, jadi saya apa ya maaf maaf jadi misalkan kita menjadi apa public speaking tapi misalkan jadi MC dalam wedding pernikahan misalkan ya wedding dalam MC pernikahan ketika pernikahan ya sudah kita koordinasi dengan sesi acaranya sudah kita koordinasi dengan pihak kedua mempelai terkait dengan pelaksana kegiatan perkawinan tadi nanti akan dimulai. Semuanya sudah kita persiapkan sebelum acara dimulai. Namun uh, ada beberapa masalah yang saya sering temukan di saat saya melaksanakan menjadi seorang MC dalam pernikahan misalkan terkait dengan persiapan materi yang saya sudah siapkan namun di lapangan itu dia berubah misalkan begini misalkan saya membawa acara dengan pembukaan dan lain sebagainya semuanya sudah saya persiapkan terlebih dahulu tetapi di saat di lapangan itu semuanya berubah misalkan saya misalkan saya ini membawa acara di bagian sesinya itu di bagian eh, ini ijab kabul misalkan ijab kabul ya misalkan prosesi ijab kabul Bapak. Terus ada audiens atau keluarga yang diminta untuk saya membacakan sebelum memulai ijab kabul ada pihak keluarga dari mempelai wanita menyuruh saya untuk membaca berupa naskah itu berupa naskah yang berbahasa daerah. Jadi berbahasa daerah yang mungkin saya juga belum ada persiapan dan belum ada untuk baru melihat kalimat atau ini lembaran untuk dibaca sebelum dimulai acara ijab kabul. Eh, bagaimana cara supaya saya bisa melanjutkan acara itu dengan menolak permintaan dari audiens atau pihak keluarga itu atau saya tetap melanjutkan pembacaan naskah itu walaupun ada kesalahan yang bisa jadi timbul kesalahan yang bisa bisa terbawa ketika saya melangkah atau membaca materi atau membaca naskah yang diberikan oleh keluarga tadi. Apakah ini persiapan apa yang harus menjadi dasar saya untuk ketika diberikan naskah tanpa saya pelajari uh, sehingga bisa mengatasi grogi saya. Itu saja Pak yang saya tanyakan. baik, silakan Pak Ikam, bisa langsung diberikan tanggapan. Oh, dari pertanyaan dari Pak siapa tadi? Pak Umar Bahrudin. Oh, Pak Imam Nurdin. Saya tangkap poinnya saja bahwa kita pertanyaan tadi misalnya tiba-tiba ada keluarga mempelai wanita menyuruh kita untuk membaca naskah yang di dalamnya berisi bahasa daerah yang memang kita belum ada persiapan dan kita tidak paham gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, Oke, benar. Ya. oke. Kalau menurut saya, ya yang saya sampaikan tadi bahwa harus kita menjaga kredibilitas kita, kan? Kredibilitas. Artinya supaya
orang bisa care atau maka ya kita harus bagaimana supaya kita menjadi seorang yang profesional gitu. Oleh itu ya dipastikan ya apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan sebelum kita mau menyampaikan ya kita harus tanya apa-apa protokolnya seperti apa gitu, dan kali itu dulu dari protokol ya kita terus ambil gitu, karena kalau kita paksakan sesuatu yang tidak kita kuasai ya akan mempengaruhi kredibilitas kita gitu, seperti itu. Karena kredibilitas ini sulit untuk artinya untuk diperoleh oleh itu. Kalau kita sudah memiliki kredibilitas ya kita harus jaga dengan cara ya kita harus personal gitu. Artinya itu dulu dari protokol katanya dulu dari apa yang kesepakatan tadi kan sebelum kita melakukan admisi ya kita tanya prosedurnya seperti apa, setelah kita ketahui ya kita siapkan. Kalau misalnya mereka siapkan plan berikut ya itu dulu kendala kita gitu ya, seperti itu ya. Untuk menjaga kredibilitas ya kita harus sesuai dengan, artinya jangan paksakan sesuatu yang akan memperburuk suasana, itu akan membuat audiens atau peserta juga atau undangan juga merasa tidak tertarik dengan apa yang kita sampaikan, seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Ya. Terima kasih. Baik, sudah cukup jelas Bapak? Ya, terima kasih sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, ya. Selanjutnya Bapak Ibu masih ada waktu. Silakan yang ingin berdiskusi pada kesempatan siang hari ini bersama Pak Ikam. Memang dalam melakukan public speaking ini ada hal-hal yang kadang-kadang menjadi kendala ya. Dan itu memang harus betul-betul kita siap sigap untuk mengatasi keadaan-keadaan yang darurat begitu. Nah, silakan Bapak Ibu. Ya, mungkin Pak Padi ya, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin masuk ya di pertanyaan saya tuh mengenai persiapan mental di poin mengelola rasa takut. Mungkin tadi sempat ada sholat ya, jadi kayak apa nih? Belum mengikuti full materi yang tadi telah disampaikan oleh pemateri tadi. Jadi saya tuh mau minta sedikit tips terkait dengan mengelola rasa takut. Terkadang kita tuh kan kita bicara soal public speaking, berarti tidak hanya berbicara di dalam ruangan, tetapi di masyarakat banyak begitu. Terkadang berbicara di luar di outdoor maupun indoor. Tetapi kita ini yang saya alami sendiri itu di outdoor. Saya sudah menyiapkan materi dan sudah memahami materi itu, menguasai materi itu, tetapi pas sampai di lokasi untuk mempresentasikan tuh dengan rasa takut yang bergejolak membuat saya tuh belak-belakan dan lupa akan materi yang ingin disampaikan. Nah, saya meminta tips kepada pemateri ya bagaimana cara mengelola rasa takut tadi yang membuat kita blank terhadap materi yang akan disampaikan. Ya, mungkin begitu saya kembalikan. Baik, silakan Pak Ikam oleh pertanyaan dari Pak Pandi. Oke, kalau yang saya sampaikan tadi bahwa ya tarik nafas, latihan gitu ya, latihan. Kalau saya ini kan saya ini sebelum tampil kalau awal saya tampil itu 1 minggu hampir setiap hari saya latihan. Tapi sekarang mulai durasi latihan mulai berkurang gitu. Sekarang 1 sampai 2 minggu kurang lebih ya, saya latihan setiap hari, hampir setiap hari pada malam hari ya. Dan selain itu juga kalau pengalaman saya, kemudian ya kalau itu dalam hal untuk kemampuan kita dalam menguasai materi, ya itu tergantung dari dan untuk meningkatkan kepercayaan diri kita itu latihan juga sangat berpengaruh. Ya latihannya harus latihan itu diperhatikan ya. Kalau tarik nafas 4 kali, tahan 4 kali, kemudian hembus 6 kali seperti itu. Bukan seperti itu setiap hari, bukan setiap waktu kita mau tampil. Atau yang tadi itu ya melakukan sugesti positif gitu, afirmasi positif, ya afirmasi positif kita ucapkan setiap hari. Ya, sebelum kita tampil, ya sugesti positif bisa di door atau bisa
lihat di internet, ketik subjektivitas tentang public speaking ya, bagaimana, atau di AI sekarang tinggal klik saja itu banyak sekali ya. Nah, kemudian brain tempel di link setiap hari dibaca sebelum tampil berapa hari itu 1 atau 2 minggu kah, setiap hari dibaca setiap hari, sehingga pikiran dan perasaan-perasaan negatif tadi akan dihilang dengan sendirinya ketika kita baca ya, di kondisi-kondisi pada malam hari atau pada subuh hari, karena pada subuh kondisi itu kan kondisi pikiran kita itu dalam kondisi alfa atau terbuka alam bawah sadar kita terbuka, karena kita digerakkan oleh alam bawah sadar, kecemasan, kepanikan itu digerakkan oleh alam bawah sadar, supaya perasaan atau pikiran-pikiran yang menyelimuti diri kita perasaan dihilangkan, maka kita ganti dengan pikiran-pikiran positif atau pikiran-pikiran positif dimasukkan di alam bawah sadar seperti itu. Atau kita melakukan visualisasi sukses, kita menggambarkan seakan-akan bahwa kita telah menyampaikan di presentasi itu berjalan dengan baik dan apa yang kita sampaikan itu menarik. Atau semakin kita mampu menggambarkan presentasi kita sebelum kita tampil secara detail, maka apa yang kita gambarkan tersebut akan terjadi, terwujud seperti itu. Dan ini bukan hanya sebatas public speaking saja. Orang-orang sukses, ya, nanti baca-baca, saya ini sering baca buku-buku, saya coba baca pengen ini, dari mereka itu mereka sebelum mencapai impian itu mereka selalu memvisualisasi seakan-akan impian mereka telah terwujud gitu. Semakin mereka mampu menggambarkan atau mampu memvisualisasikan impian mereka pada tahun sekian itu sudah tercapai secara detail, maka akan terwujud, alam akan merestui atau segala lingkungan itu akan dia merespon apa yang kita gambarkan tadi, akan terwujud dari sendirinya seperti itu ya. Dan juga melakukan visualisasi ini saya pernah alami, yang saya sudah tadi kebetulan saya pernah mendirikan sekolah bola, dan sebelum tim saya tampil itu saya menyuruh mereka untuk tutup mata dan menggambarkan seakan-akan mereka ada di lapangan. Dan mereka main sangat bagus sekali, gambar sedetail mungkin, pertahanan penyerangan mereka sangat baik, dan ternyata saat permainan, saat bertanding mereka menang, dan tim yang mereka lawan itu tim yang sangat kuat sebenarnya, dan tim itu terbentuk beberapa tahun dibanding dengan sekolah bola saya yang baru berapa tahun, baru 1 tahun lawan tim mereka bisa ke skala itu. Kemampuan melakukan sesuatu dalam bidang olahraga banyak sebenarnya, karena banyak Michael Jordan dalam balon bola sekarang juga, kemudian dalam tenis lapangan seperti Andra Agassi, saya pernah baca di buku-buku motivasi, pernah baca itu ya. Kemudian Anthony Robbins, ya, dia kemudian apalagi Napoleon Hill dalam bukunya berpikir dan menjadi kaya. Itu kemampuan visualisasi itu sangat sangat penting ya. Kita ingin meraih sebuah visual, maka kita gambarkan tadi. Atau dengan menggunakan teknik FD, emotional freedom technique. Ini pernah saya sampaikan pada seminar sebelumnya, itu mengatasi mental block atau rasa cemas, takut, grogi sebelum kita tampil dengan menggunakan teknik FD. Tahap seperti apa masalah, kemudian solusi seperti itu. Dengan bentuk pada titik tertentu yang ada dalam tubuh kita itu sebelum kita tampil. Dan kita akui itu sangat efisien dan sangat powerful teknik FD ini untuk mengatasi masalah-masalah mental yang terkait bukan hanya masalah apa saja dalam kehidupan ini. Dan semakin masalah yang emosi-emosi negatif yang menyelimuti diri kita ini semakin teratasi dengan teknik itu, maka kita untuk meraih apa yang kita ingin dengan mudah. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Tadi ada Pak siapa tadi? Silakan. Baik, Pak Fandi, apakah sudah jelas, Bapak? Iya, sudah jelas. Jadi saya kira tambahan sedikit ya. Jadi kayak apa ya? Cara kita menghilangkan rasa takut itu dengan memvisualisasikan apa yang ada di pikiran kita, begitu ataukah bagaimana, Pak? Kita menggambarkan seakan-akan bahwa kita tampil penulis percaya diri, mampu menjelaskan, artinya sesuai dengan apa yang Pak inginkan seperti itu. Gambarkan sedetail mungkin. Bila hal tersebut terjadi dalam kehidupan sudah terjadi gitu. Iya, paham. Dan ini memang sudah coba baca tentang kemampuan visualisasi seperti apa, sangat powerful sekali ya. Nah, coba nanti. Iya. Ya, halo, Pak Ikam. Iya. Ya, baik. Sepertinya Pak Ikam sedang ada gangguan
jaringan. Jadi untuk Pak Pandi, Pak Ikam sudah membahas dalam seri tertentu. Bapak Pandi bisa mengunjungi YouTube-nya Pak Ikam di Ikam M Bisa. Ada satu sesi khusus kaitannya dengan bagaimana mengelola mental block, Pak. Nanti Oh, oke. bisa dilihat videonya Oh di ya, sana. apa nama YouTube-nya, Pak? Ikam M Bisa. Oh, Ikram yang bisa ya. Iya, Ya, makasih, Pak. ya, sama-sama. Kita tunggu dulu untuk Pak Ikam. Sepertinya masih ada gangguan jaringan. Barangkali ada Bapak Ibu yang lain. Kita masih ada waktu. Oke, sepertinya Pak Ikam sedang memang ada gangguan jaringan ya. Kita tunggu untuk masuk lagi. Nah, silakan Bapak Ibu yang ingin diskusi lagi. Baik, ini Pak Ikam mengkonfirmasi bahwa laptopnya mati ya. Oke, tidak apa-apa. Jika memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, baik Bapak Ibu kami informasikan lagi bagi Bapak Ibu semuanya yang siang hari Saya ini Bapak, hadir. saya izin Oh, bertanya Pak. boleh silakan Ibu Tari. Saya kan mau tag UKIN ya Pak untuk PPG. Mm-mm, Sebenarnya saya tuh orangnya tidak grogian, tapi kalau mm-mm, ada kamera, video kan tag UKIN pakai video ya Pak. mm-mm. Kalau ada kamera itu jadi yang dihafal itu bisa blank itu gimana ya Pak ya? Oke, baik. Jadi kondisi yang dialami Bu Tari adalah ketika Ibu melakukan presentasi atau public speaking dan di situ ada kamera, kemudian apa yang sudah disiapkan kemudian blank begitu ya Bu ya? Iya Pak. Oke, baik. Karena ini Pak Ikam belum bisa masuk lagi, saya izin memberikan jawaban. Jadi untuk Bu Tari, jika memang situasinya seperti itu, maka yang harus dilakukan ada beberapa hal. Yang pertama, latih Ibu. Jadi latih di rumah dengan Ibu melakukan presentasi sesuai materi dan di situ direkam. Ya, disaksikan oleh keluarga begitu ya, direkam. Dan itu dilakukan setiap hari. Tidak butuh waktu yang lama, hanya 15 menit, 10 menit saja cukup, tapi continue. Karena situasi yang dialami Bu Tai ini adalah butuh pembiasaan. Begitu ya, itu yang pertama. Jadi memang harus latihan secara langsung dengan direkam. Sehingga otak bawah sadar akan melihat bahwa itu bukan lagi pengalaman baru yang membuat kita harus tidak tenang. Karena kadang-kadang yang bikin kita grogi, tidak tenang itu adalah pengalaman baru yang belum pernah kita alami. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan adalah ya perbaiki mindsetnya. Artinya ini bicara tentang mental block. Jika memang masih ada mental block dalam diri Ibu Tari kaitannya dengan wah saya takut nih ketika direkam begitu. Maka bisa menggunakan teknik emotional freedom teknik, ketuk-ketuk saja satu titik di bagian bawah mata dengan rumus akui, solusi, dan doa. Jadi akui saja apa yang Bu Tari sedang alami. Misalkan saja, saya takut, saya grogi, materi saya hilang ketika saya direkam, begitu ya. Tapi hari ini saya pegang kendali, itu solusinya. Saya pegang kendali, saya terima, dan saya akan baik-baik saja dalam menjalani ini. Kemudian yang ketiga adalah doanya. Berikan doanya, ya Tuhan, ya Allah, saya yakin bahwa Engkau bersama diriku untuk bisa menghadapi tantangan ini dengan mudah dan lancar. Nah, itu tip yang kedua, Bu, kaitannya dengan bagaimana kita mengendalikan mental block kita dengan tapping EFT. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah ya siapkan materinya dengan baik. Jika di poin pertama tadi adalah latihannya, poin kedua adalah merilis mental blocknya dengan salah satunya teknik EFT. Dan yang ketiga adalah persiapkan materinya. Jadi materinya itu bukan hanya sekedar dihafal, Ibu ya, apa yang disampaikan tuh dihafal begitu. Maka kalau itu dihafal, yang terjadi adalah kita akan mudah lupa atau mudah blank ketika terjadi keadaan darurat atau sesuatu yang menjadi trigger buat kita tidak tenang ataupun grogi. Maka yang harus dilakukan adalah buat poin-poin pentingnya saja. Cukup poin-poin penting dari materi yang disampaikan dan dikalkulasi butuh waktu berapa menit untuk menyampaikan. Jadi kita harus betul-betul mempertimbangkan berapa kalimat ya atau dari berapa kata dan ini saya harus ngomong berapa menit gitu ya. Itu harus dipertimbangkan. Karena apa? Karena kalau kita bicara sudah direkam itu biasanya kan terkait dengan waktu, begitu. Maka persiapkan materi dengan baik, dengan mantap, dengan siap dan jangan hanya sekedar dihafal tapi siapkan poin-poin pentingnya. Seperti itu. Itu 3 tip Ibu Tari untuk bagaimana menghadapi situasi yang tadi Ibu Tari alami. Begitu Ibu Tari? Sudah cukup jelas? Iya Pak, terima kasih.
Baik, sama-sama Ibu. Iya, iya, cukup jelas. Baik, Alhamdulillah. yang lain ada lagi? Barangkali sebelum kita tutup untuk sesi hari ini, karena Pak Ikram laptopnya baterainya sudah habis, kemungkinan butuh proses waktu untuk bisa join lagi. Saya Baik. Pak mau Oh, bertanya Pak. baik, silahkan Ibu Hesti ya. Begini Pak, pertanyaan saya, bagaimana cara kita eh, menumbuhkan sikap keberanian agar mampu berbicara di depan umum? Mm-mm, Karena terkadang karena rasa kurang percaya diri, kita tidak berani untuk berbicara seperti itu. mm-mm. Oke, itu Ya, itu saja. pertanyaan saya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Hesti atas pertanyaannya yang begitu sangat luar biasa ya. Yang ditanyakan tadi adalah bagaimana menumbuhkan keberanian supaya bisa bicara atau melakukan public speaking di depan umum. Begitu ya Bu ya? Baik, saya apresiasi atas pertanyaannya. Ada beberapa hal jawaban yang akan saya berikan. Yang pertama adalah bicara tentang mindset Ibu. Jadi ubah mindsetnya dulu. Jadi daripada fokus ke rasa takut atau rasa takut salah gitu ya, diubah saja menjadi ingin berbagi manfaat bahwa saya bicara ini ingin memberi manfaat. Nah, kadang-kadang orang yang masih di awal-awal atau newbie dalam hal public speaking, mereka fokusnya masih takut salah. Nanti gimana pengucapan saya salah, materi saya nggak tepat, nanti bagaimana respon audiens, garing dalam berbicara, dan lain-lain. Daripada kemudian fokus pada takut salah, maka dialihkan saja fokusnya menjadi ingin berbagi manfaat. Ini adalah bicara tentang bagaimana diri kita mengubah mindset atau pola pikir kita. Begitu ya. Nah, ingat bahwa audiens datang itu tuh untuk mendengarkan isi pesan kita. Ya, jadi bukan untuk mencari kesalahan kita sebagai seorang public speaker. Itu yang perlu jadi catatan buat semuanya yang ada di forum kali ini ataupun yang nanti akan mendengarkan rekaman ini gitu. Bahwa audiens itu datang itu untuk mendengarkan isi dan mereka siap untuk belajar dan bukan mencari kesalahan. Kecuali memang kalau mereka itu adalah seorang juri dalam sebuah ajang public speaking. Jika tidak, maka mindset Anda silahkan diubah menjadi ingin berbagi manfaat atau kebermanfaatan. Begitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ini tidak kalah penting adalah ya tentu saja persiapan matang. Pak Ikram sudah membuat video di sesi-sesi berikutnya. Saya minta Ibu Hesti dan juga Bapak Ibu semuanya untuk menyaksikan dari sesi 1 sampai sesi ke-6 karena di situ lengkap sekali Pak Ikram membahas kaitannya dengan berbagai macam persiapan begitu. Maka persiapan yang matang juga poin penting. Jadi buatlah poin-poin utamanya gitu ya. Seperti yang tadi saya ingatkan kepada Ibu Tari begitu ya. Jangan hanya menghafal. Karena public speaking itu harus mengalir dan kita pegang kendali terhadap proses bicaranya kita. Bagaimana caranya? Ya, kita latih di depan cermin atau merekam. Jadi Ibu bisa siapkan materinya, kemudian bicara di depan cermin, atau Anda bisa siapkan kamera depan Anda direkam. Setelah itu Anda bisa putar ulang dan Anda lihat bagaimana Anda melihat diri Anda ketika bicara, kemudian dievaluasi. Ya, latihan-latihan kecil seperti ini tapi rutin itu justru malah sangat efektif sekali daripada Ibu Hesti latihan sekali tapi waktunya panjang. Itu lebih bagus yang kecil-kecil sedikit-sedikit 10 menit tapi setiap hari. Itu akan menjadi jauh lebih matang. Begitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting lagi, yang ketiga itu ya mulai dari hal yang memang ada dalam kendalinya Ibu. Jadi ya mulai bicara di lingkungan keluarga dulu. Jadi yang lingkungan-lingkungan kecil, teman atau di tempat kerja begitu ya. Sebelum kemudian bicara di forum yang lebih besar lagi. Jika ingin meningkatkan lagi, mulai ikut komunitas begitu ya. Komunitas-komunitas ya macam-macam ya. Ada komunitas baca, komunitas yang berbasis agama ataupun komunitas belajar yang lain. Yang mana biasanya komunitas-komunitas itu memberikan kesempatan ataupun waktu atau peluang untuk kemudian mengasah kemampuan berbicara kita ya. Dan ingat
kalau Anda memulai dari lingkungan kecil seperti itu dan Anda mendapatkan keberhasilan, maka apresiasi diri Anda. Apresiasi diri Anda memuji diri Anda pun tidak masalah karena itu bagian dari bagaimana Anda mencintai, Anda meyakini bahwa diri Anda adalah orang yang layak untuk melakukan hal tersebut. Sehingga rasa percaya diri Anda akan semakin meningkat. Begitu ya. Kemudian yang keempat, ini juga sangat penting sekali kalau Pak Ikram mengajarkan tentang teknik emotional freedom teknik. Nah, ini adalah teknik relaksasi sebenarnya. Olah nafas, bicara sama diri sendiri gitu ya dengan menggunakan senyuman, menenangkan diri. Nah, teknik seperti ini juga perlu dipelajari supaya apa? Ketika Ibu Hesti dan juga Bapak Ibu semuanya mengalami grogi ataupun nervous atau apapun itu, Anda bisa segera merilisnya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Begitu ya. Dan yang terakhir ini Ibu Bu Hesti dan juga Bapak Ibu semuanya adalah ya fokus pada audiens Bapak Ibu. Jadi fokus pada audiens. Jadi jangan hanya fokus pada kesalahan yang akan Anda buat begitu ya, tapi lihat saja wajahnya audiens yang ramah gitu. Nah, ini bisa jadi tip. Biasanya kalau kita mengalami grogi itu kan kita akan melihat audiens. Nah, fokus saja pada audiens yang memberikan perhatian yang energinya vibe-nya itu positif. Lihat saja, Bu. Gitu ya. Dan penting juga bahwa ya audiens itu adalah bagian dari diri Anda dalam berkomunikasi. Jadi jangan sampai audiens itu Anda anggap sebagai sebuah benda mati atau sebagai hewan gitu ya. Tidak bisa karena bicara itu ada energinya. Bicara itu bicara tentang bagaimana kita bisa menyampaikan pesan dengan baik sehingga pesan tersebut bisa diterima dan dampaknya mampu memberikan pengetahuan baru, perubahan kebiasaan ataupun perilaku gitu. Dan tentu saja silahkan disesuaikan dengan gaya bahasanya Ibu. Jika hal-hal tersebut dirasa masih sangat susah, tidak ada salahnya jika kemudian Bu Hesti dan Bapak Ibu semuanya mengikuti program pelatihan public speaking profesional yang Anda akan dibimbing secara intensif, dilatih secara intensif, dan diberikan kesempatan untuk berlatih secara berkelanjutan. Dan itu menjadi salah satu solusi yang cukup mudah, tapi memang butuh persiapan. Begitu. Begitu, Ibu Hesti. Oh, ini ternyata Pak Ikram sudah ada ya, Pak ya? Baik. Ada lagi tanggapan, Bapak Ibu? Baik, jika sudah tidak ada tanggapan lagi, karena Pak Ikram juga sudah ada di ruangan, Pak Ikram tadi saat Pak Ikram sedang laptopnya mati, ada beberapa pertanyaan dan pertanyaan sudah saya jawab. Nah, sekarang tiba waktunya untuk closing statement, Bapak. Silahkan untuk closing statement di sesi public speaking ke-7 ini. Silahkan, Pak Ikram. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu mengikuti seminar public speaking pada siang hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu dan bisa merubah Ibu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saya akan dengan sebuah quotes bahwa public speaking adalah sebuah skill atau keterampilan dan semua orang memiliki kemampuan untuk menjadi seorang public speaking profesional. Semua kembali kepada pribadi dia masing-masing, sejauh mana dia dan hati dan berani menghadapi kegagalan-kegagalan kecil. Ketika dia mampu melakukan itu semua, pastinya dia akan menjadi seorang public speaking profesional. Kemudian dengan komunikasi yang baik, kita bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membangun pengaruh dan memberi inspirasi. Itu dari saya, ikan bisa berunding. Wallahumma mitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ikram atas materi yang begitu sangat luar biasa kaitannya dengan public speaking seri ke-7 ini. Dan saya ingatkan lagi buat Bapak, Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan siang sore hari ini, bagi Anda yang mengikuti full dari awal sampai akhir, Anda bisa
mengajukan untuk mendapatkan e-sertifikat kepada tim kami, silahkan Anda hubungi nomor yang mengirimkan link Zoom kepada Bapak Ibu semuanya atau yang mengirimkan link Zoom di grup Ikram Mbisa. Silahkan Bapak Ibu kontak, kirimkan nomor, HP, dan juga nama lengkap Bapak Ibu beserta testimoni Anda mengikuti kelas public speaking bersama Ikram Mbisa. Dan nanti ketika tim kita sudah melakukan verifikasi apakah Anda hadir secara penuh, maka nanti akan diterbitkan sertifikat elektronik untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan hari ini dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ikram Mbisa, ilmu yang luar biasa. Sampai jumpa di sesi ke-8. Begitu. Dan pastikan Bapak Ibu Anda tetap ada di grup Ikram Mbisa karena hampir setiap bulan nanti kita akan ada sesi-sesi lanjutannya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak, kami boleh minta materi yang tadi tidak? Untuk materi, untuk PPT, mohon maaf Bapak, kami belum bisa mengirimkan filenya, tapi nanti rekamannya bisa dilihat di YouTube Pak Ikram Mbisa. Mungkin 1-2 hari ke depan. Ya, bisa dipahami ya Bapak ya? Iya, bisa. Ya, baik. Ada lagi barangkali sebelum diakhiri untuk sesi hari ini? Baik, terima kasih Bapak. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Pastikan bergabung di grup Ikram Mbisa.